Shalom jemaat sekalian, bertemu kembali hari ini dalam ibadah kita secara online. Namun hal ini tidak akan mengurangi hasrat kita di setiap keluarga untuk sungguh-sungguh datang beribadah dan menyembah Tuhan kita. Anugerahnya yang sudah membuktikan perlindungan dan pemeliharaan bagi kita semua sampai hari ini. Untuk itu kami mengajak jemaat berdiri dan dengarlah panggilan ibadah kita. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mazmur 63 ayat 2-4. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan Pencipta dan Penebus layak menerima hormat dan pujian kita. Mari kita nyanyikan pujian, berilah hormat padanya. Jemaat sekalian, kita bersyukur, mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita di setiap keluarga, di rumah kita masing-masing, dan Tuhan kiranya memberkati dan menyatakan kehadirannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam kesetiaan-Mu yang memelihara kami boleh menapaki perjalanan hidup dari minggu ke minggu, sampai di penghujung terakhir pada minggu bulan yang terakhir di bulan Juli ini. Mohon kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Kami sangat bersyukur untuk undangan istimewa. Dan ini adalah anugerah terbesar ketika kami disadarkan siapakah kami yang telah ditebus, dipisahkan dari dunia ini, dikuduskan untuk dipanggil beribadah. Engkau adalah Allah yang kudus, dan kami rindu menghormati kekudusan-Mu, dan kami rindu menyembah di dalam hadirat-Mu lewat Kristus anak-Mu Bapa yang sudah Engkau berikan untuk mati dan bangkit dan yang menebus kami. Sehingga kami sekali lagi datang memohon pengampunan. Kiranya Tuhan menyucikan dan melayakkan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa menyembah dan memuliakan Engkau lewat ibadah, dan kami juga tergembalakan lewat kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tiap keluarga Tuhan, dan Engkau melihat menilik setiap pergumulan hidup kami. Namun biarlah dengan anugerah-Mu kami diberi kesanggupan masuk di dalam hadirat Tuhan untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kiranya kerinduan dan nyanyian pemazmur menjadi kerinduan kita. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis ku dengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian Manis Kau Dengar, lalu dimedley dengan Yesus Kemuliaan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku.
Saudara sekalian, siapakah perlindungan kita yang abadi? Tentunya kita orang percaya bukan bersandar pada hal-hal sementara seperti harta, pekerjaan, kesehatan yang kita miliki saat ini. Namun Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kita, dan di bawah lengannya yang kuat dan kekal, Ia menyertai kita dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Untuk itu, mari kita nyanyikan dengan penuh iman pujian Sandar pada Lengan yang Kekal dan dimedley dengan Jalan Serta Yesus. Dalam masa pandemi ini, di minggu terakhir bulan Juli ini, bagaimana keadaan saudara sekalian? Di jalan gelap atau terangkah keadaan kita saat ini? Tetap percayakah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah selangkah pun meninggalkan perjalanan iman kita? Mari kita sambut firman Tuhan dan kita siapkan hati kita. Mari kita nyanyikan pujian bagai tiang awan dan tiang api.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh merindukan firman yang terus menggembalakan kita, menuntun perjalanan iman kita sampai kepada tujuan keselamatan, yaitu kekekalan surgawi yang menjadi pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan, sapalah hidup kami umat-Mu, dan Engkau gembalakan kami, tuntun perjalanan hidup kami selama perjalanan hidup di dalam dunia yang sementara, dengan berbagai pergumulan, perjuangan, dan air mata yang kami harus hadapi. Kuatkan iman kami, tegur dan perbaharui kehidupan kami, kuduskan dan makin arahkan perjalanan hidup kami berjalan di dalam bimbingan Tuhan, dan kami juga boleh selalu berdiam di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan mampukan hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan pesan firman-Mu, dan Engkau memberi kesanggupan hamba-Mu untuk menyampaikan seturut kehendak-Mu. Dan jemaat-Mu, kami semua mengerti dan kami sungguh belajar menghidupi melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, pada hari ini tema perenungan firman Allah yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan adalah berjalan dalam pimpinannya, berdiam dalam hadiratnya. Mari kita membaca nats firman Allah yang akan membimbing kita di dalam firman penggembalaan pada hari ini. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai ayat 18 dan 23. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikian selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat yang ke-23, mari kita baca bersama-sama. Ayat 23, 2, 3. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Allah. Berbahagia kita semua yang membaca, kita merenungkan kebenaran ini, dan kita diberi pengertian lewat Roh Kudus untuk melakukannya. Jemaat sekalian, siapakah yang tahu sampai berapa lama perjalanan hidup di dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Kesempatan kita, waktu kita, apakah kita tahu sampai kapan dan berapa lama Tuhan memberikannya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan di dalam masa situasi sulit di pandemi ini, kita mungkin boleh bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita mengerti peka apa yang menjadi kehendak Allah? Mengapa di masa pandemi ini kita berdiam? Mengapa di masa pandemi ini ada bagian-bagian di dalam aktivitas kita yang terbatas, yang tidak bisa kita lakukan seperti masa sebelum pandemi? Bapak Ibu, perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup yang sama seperti bangsa Israel. Ada masa Tuhan memimpin perjalanan hidup kita sama seperti bangsa Israel. Harus terus bergerak menjalankan segala aktivitas, karya-karya kita. Dan kita terus melangkah, berjalan, melakukan segala sesuatu dengan penuh dinamis. Dan di sana Tuhan memimpin. Namun ada pada masa dan saat-saat mungkin masa pandemi ini kita harus berdiam. Ada masa kita berhenti, tetapi mengertikah apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita berdiam? Apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita untuk kita seharusnya tinggal berada di dalam hadirat Tuhan. Mari bagian yang kita bisa renungkan di dalam kebenaran firman yang baru kita baca di dalam kitab Bilangan ini. Bapak Ibu, yang pertama, perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dipimpin
oleh Tuhan. Saudara, ketika umat Israel berjalan di dalam pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu naik, berarti mereka harus berangkat. Dan jemaat sekalian, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita? Kalau kita boleh melihat konteks Israel adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan, umat yang dikuduskan. Saudara, ketika Musa telah diberikan perintah Tuhan untuk membuat kemah suci, di sini Tuhan mau menunjukkan dan juga mau menyatakan bahwa Israel adalah milik Allah yang sudah ditebus dari perbudakan Mesir dan sekarang menjadi umatnya. Dan bagaimana sekarang Israel dijadikan sebagai umat yang diajari untuk hidup di dalam kekudusan. Menjadi umat yang terpilih, dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi umat yang kudus. Ketika kemah suci dibangun, di sana Tuhan memberikan hukum-hukum dan peraturannya. Dan di dalam kemah suci ada tabut Tuhan yang berisi Taurat, yaitu loh batu, firman Allah. Ini adalah tuntunan cara hidup. Bagaimana umat dipisahkan dari bangsa-bangsa di sekelilingnya, dijadikan menjadi umat yang kudus, diajar untuk mengenal Allah yang kudus, mengenal Allah yang memimpin mereka dalam perlindungan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api adalah wujud kehadiran Tuhan ketika seluruh peraturan-peraturan yang diperintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci. Dan ketika kemah suci telah siap dengan berbagai peralatannya, dan di situ Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan berada bersama-sama dengan umat Allah. Allah yang tidak terhampiri itu berkenan menyatakan kehadirannya. Sehingga Allah adalah Allah yang imanen. Seharusnya adalah Allah yang transenden, yang tidak terhampiri. Namun sekarang ketika Allah memimpin umat Israel, Allah menjadi Allah yang imanen, yang berkenan hadir dan berada di tengah-tengah umatnya melalui wujud tiang awan dan tiang api yang memimpin dan juga melindungi umat Israel di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju negeri tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Dan ketika Allah mengizinkan mereka berjalan selama hampir 40 tahun, mereka berputar-putar berada di padang gurun. Saudara, apa yang menjadi tujuan Allah di situ? Allah menginginkan supaya umat Israel, umat yang dikuduskan itu adalah umat yang merendahkan hati, umat yang belajar bergantung penuh dan memahami siapakah Tuhan covenant ini. Saudara, ketika kita membaca kitab Bilangan, kita bersyukur ketika jemaat di dalam setiap 2 pasal pembacaan sampai kepada kitab Bilangan. Hal yang pertama yang mau diajarkan kepada kita yang membaca dan melalui peristiwa perjalanan umat Israel. Yang pertama, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Kita Bilangan ini menyatakan bahwa Allah adalah Allah covenant, ini adalah Allah perjanjian yang setia, yang sudah dinyatakan memilih sebuah keluarga yaitu Abraham, sehingga lahir keturunan Abraham yaitu Israel, Yakub dan keturunannya. Dan kalau kita boleh melihat kemungkinan perjalanan bangsa Israel itu sekitar hampir 2 juta orang-orang, laki-laki, wanita, dewasa dan juga anak-anak. Dan di situ Tuhan setia kepada perjanjiannya. Tuhan membebaskan dari perbudakan 430 tahun. Dan apa yang dikatakan Allah sebelum itu terjadi, dan itu sudah dikatakan kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan dibebaskan dari perbudakan Mesir dan akan dibawa menuju kepada tanah perjanjian. Saudara, yang kedua, kita diajari lewat kitab Bilangan ini, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang kekudusannya adalah kekal. Ketika Israel diperintahkan Tuhan membuat kemah suci, para imam dari keturunan Harun dipersiapkan, dan suku yang dikhususkan adalah suku Lewi untuk melayani umat di dalam ibadah, untuk ingin menunjukkan Tuhan itu kudus.
Dan Tuhan kekudusannya adalah kekal yang harus dikenal dan juga harus dihormati. Sehingga Israel akan belajar bagaimana mengenal Tuhan yang kudus di dalam kekekalan. Saudara, yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang sabar dan setia di dalam menghadapi pemberontakan dan gerutu, yaitu persungutan ketika mereka berada di dalam perjalanan padang gurun. Saudara, ini menunjukkan betapa Tuhan yang sabar dan setia juga di dalam hidup kita. Di dalam natur berdosa umat Israel, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka menggerutu. Mereka harusnya belajar percaya kepada Tuhan dan janjinya. Dan Tuhan buktikan. Yang ketiga adalah Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan yang setia dan sabar, yang selalu turun tangan tepat pada waktunya. Apa yang dibutuhkan saat mereka berteriak membutuhkan air, saat mereka berteriak membutuhkan roti, saat mereka berteriak membutuhkan daging. Di sana Tuhan tepat pada waktunya dalam kedaulatannya terus memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan betapa sungguh pemelihara yang setia dan sabar kepada umat Israel. Tentunya juga menjadi Tuhan yang nyata di dalam pemeliharaannya. Bahkan di dalam masa sulit pandemi ini, Dia adalah Tuhan yang setia dan sabar untuk tepat pada waktunya memenuhi kebutuhan kita. Dan yang terakhir saudara, Tuhan adalah penuh belas kasihan. Saat mereka berdosa dalam perjalanan dipimpin oleh Musa, saat mereka melawan Tuhan, di sana ada pengampunan. Di sana ada pendamaian disampaikan di dalam doa-doa Musa. Untuk apa? Supaya murka Allah menjadi surut. Di sana Tuhan menyatakan pribadi penuh belas kasihan yang mengampuni umatnya dan yang memulihkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sesungguhnya dituntut oleh Allah sebagai respon ketika Allah adalah Allah yang diperkenalkan di dalam Allah perjanjian, yang setia, yang kudus, yang memelihara mereka. Seharusnya kesadaran diri umat Allah adalah kesadaran bahwa diri umat Allah adalah umat yang berdosa. Kenyataan mereka memberontak, mereka melawan Tuhan. Dan itu adalah sesungguhnya yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang hidup kita tidak jauh berbeda dengan umat Israel. Kita adalah orang-orang yang dahulu memberontak Allah, yang dahulu melawan Tuhan. Dan yang kedua, respon kita seharusnya dari pelajaran perjalanan umat Israel adalah belajar untuk hidup taat pada firman Allah dan belajar percaya. Percaya ini berarti mempercayakan hidup kepada janji-janji Tuhan. Mempercayakan akan pemeliharaannya dan pimpinannya di dalam perjalanan iman daripada bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan itu juga menjadi setiap respon kita. Seharusnya kita hidup taat dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, memahami perjalanan hidup iman kita melalui perjalanan padang gurun bangsa Israel ini sangat menarik, saudara. Padang gurun adalah satu tempat yang tandus. Padang gurun adalah perjalanan historis bangsa Israel ketika menuju tanah Kanaan. Tuhan tidak memimpin mereka pada saat itu, sekalipun waktunya singkat. Sebenarnya mereka bisa sampai menuju tanah Kanaan. Tetapi kalau kita boleh melihat bagaimana pada saat itu mental budak mereka, dan mereka belum siap menjadi orang-orang yang harus berperang melawan beberapa pemerintahan raja-raja yang masih berkuasa di sekitar tanah perjanjian itu. Dan tentunya mereka akan kembali kepada tanah perbudakan Mesir. Dan Tuhan tahu itu, sehingga Tuhan memimpin mereka menuju padang gurun. Saudara, masalah serius yang dihadapi bangsa Israel bukan mereka tidak punya roti, bukan mereka kekurangan air, bukan mereka kekurangan daging. Ketika mereka juga di dalamnya dinyatakan bahwa pakaian mereka pun tidak rusak, mereka tidak kedinginan, tidak kepanasan. Pakaian mereka selalu ada, dipelihara oleh Tuhan. Mereka bisa tidur istirahat di setiap perkemahan. Artinya bahwa
sebenarnya persoalan mereka bukan persoalan-persoalan fisik yang tidak terpenuhi. Kenapa? Karena Allah menyatakan pemeliharaan dan perlindungan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Saudara, apa yang menjadi masalah serius di dalam perjalanan histori bangsa Israel dari padang gurun menuju tanah Kanaan? Masalah seriusnya adalah mereka gagal menerima firman Allah. Natur berdosa mereka, sehingga mereka seringkali tidak percaya kepada kehendak Allah. Mereka tidak percaya kepada janji Allah. Mereka gagal untuk menerima firman Allah dan belajar untuk taat sepenuhnya. Saudara, Musa mengingatkan di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3b. Dan ini juga yang dikutip oleh Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, inilah keberadaan bangsa Israel yang juga menjadi pelajaran penting hidup kita. Yang pertama, Tuhan sungguh-sungguh memimpin hidup umat Israel dengan tuntunan firman Allah. Tuhan punya agenda serius supaya tujuan keselamatan dan tujuan perjanjian covenant itu sungguh-sungguh dialami oleh bangsa Israel sampai menuju tanah Kanaan. Dan tentunya mereka tidak hidup menurut kemauan sendiri, kehendak sendiri. Mereka akan binasa di dalam perjalanan dan terbukti kalau kita boleh melihat generasi-generasi yang tua dibinasakan oleh Tuhan karena mereka memberontak kepada Tuhan dan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran hidup kita? Yang pertama, mari kita boleh belajar di dalam masa pandemi ini, di malah sulit ini, kita adalah orang-orang yang harus percaya bahwa Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Dan Tuhan memimpin itu dengan terang firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh pemazmur, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita, dan sangat jelas Tuhan memagari kita dengan anugerah-Nya, dan Tuhan memimpin perjalanan kita pada tujuan yang jelas, yaitu apa? Kanaan surgawi. Dan di situ Tuhan memberikan tuntunan firman-Nya. Bukankah Yesus berkata bahwa Yesus datang menjadi firman yang hidup, firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Kristus adalah sumber hidup dan kebenaran kita yang siap menuntun perjalanan hidup kita menuju agenda daripada Bapaknya, yaitu Kanaan surgawi. Sehingga Dia rela mati di atas kayu salib dan Dia menebus kita menjadi umat pilihan-Nya. Sehingga seharusnya respon kita yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehendak-Nya, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipimpin di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita. Sudahkah firman Allah ini menjadi kebutuhan pokok rohani hidup kita? Saudara, sama seperti analogi tubuh kita secara fisik, bahwa hidup kita membutuhkan, tubuh kita membutuhkan asupan makanan, membutuhkan asupan air. Supaya apa? Supaya kita hidup. Demikian juga Yesus menghendaki kita hidup oleh karena iman, percaya kita kepada firman Allah, kepada janji-janji Tuhan. Dan Yesus memberikan janji-janji kebenaran firman-Nya. Kebenaran itu adalah kebenaran dari Bapa-Nya. Dan apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang dinyatakan Bapa. Yesus tidak mengurangi dan tidak menambahi, karena Yesus adalah firman hidup itu sendiri. Dan apa yang diajarkan Yesus untuk kita dan janjinya membawa kepada kehidupan yang kekal itu, ya dan amin. Percayakah kita dan maukah kita mempercayakan hidup kita di dalam pimpinannya, di dalam terang firman Allah, supaya apa? Agenda tujuan hidup kita menuju Kanaan yang kekal itu, surgawi itu, boleh terwujud sampai tujuan keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, kita belajar berdiam dalam hadirat-Nya. Jika tiang awan itu turun, mereka pun diam
berapapun lamanya, entah 1 hari, entah 1 minggu, entah 1 bulan. Dan ketika tiang awan, tiang api tidak bergerak, maka mereka tetap diam. Tetapi di situ dikatakan, maka atas titah Tuhan mereka melakukan kewajiban sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini ingin mengajarkan kepada kita bahwa bangsa Israel adalah imamat yang rajani. Sebagai imamat yang punya kewajiban untuk melayani Allah yang kudus, dipanggil untuk hidup dalam hidup ibadah. Sama seperti tujuan agenda Tuhan menebus mereka dari perbudakan Mesir, dan Musa diperintahkan pada saat itu berkata kepada Fir'aun, supaya umatku keluar dan beribadah. Saudara, inilah imamat yang kudus, imamat yang rajani. Dan di situ umat melayani Tuhan. Ada kewajiban untuk melayani Allah. Dengan cara apa? Hidup ibadah mereka. Ada sabat di mana mereka berhenti dan mereka sungguh-sungguh kembali berfokus, berpusat di dalam hidup dan penyembahan mereka. Saudara, ada yang menarik karena tiang awan dan tiang api berbicara tentang kehadiran Tuhan. Di sana umat benar-benar menikmati, mengalami hadirat Tuhan. Ini sesuatu yang serius, ini sesuatu yang penting di dalam hidup iman kita. Ini juga menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan kita. Saudara, ketika saudara ditebus keluar dari dunia ini, dari perbudakan dosa, saudara dan saya juga dipanggil untuk beribadah. Saudara dan saya juga dipanggil untuk menghargai sabat, menghormati sabat. Karena sabat adalah kesempatan kita merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus yang menebus kita dari perbudakan dosa untuk beribadah. Kalau bangsa Israel melakukan perintah-perintah, melakukan korban-korban persembahan, baik korban pendamaian, pengampunan, dan beberapa korban-korban yang diserahkan dan yang dilakukan sebagai kewajiban mereka. Mereka menjalani hidup sesuai aturan perintah atau Taurat Tuhan. Saudara, ketika Kristus menebus kita, kita pun sungguh dipanggil untuk beribadah. Hubungan kita dipulihkan dengan Bapa, sehingga kita boleh juga belajar berdiam di dalam hadirat Bapa. Bukankah Yesus mengatakan saatnya tiba setiap umat yang ditebus, yang telah dipilihnya, menjadi umat yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapanya di dalam roh dan kebenaran. Ada kesukaan menyembah, ada kesukaan memuji Tuhan. Saudara, menikmati hadirat Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan, itu adalah sungguh kesukaan, itu adalah kebahagiaan. Bukankah kita diingatkan ketika Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, ada peristiwa transfigurasi di mana Yesus berubah rupa. Yesus mengajak di dalam Matius 17 ayat 1-5 dikatakan, mereka mengajak 3 muridnya, Yohanes, Petrus dan Yakobus naik ke atas gunung, dan di situ Yesus menampakkan dirinya. Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Yesus penuh dengan kemuliaan. Di sana ada hadirat Allah yang luar biasa. Awan menutupi mereka dan Petrus tidak mampu menyampaikan, mengungkapkan dengan kata-kata. Dan dia berkata, alangkah indahnya, alangkah bahagianya berada di tempat ini. Sehingga dia mengatakan, Petrus mengatakan, ingin mendirikan kemah untuk Yesus, untuk Elia dan Musa. Artinya sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan saat berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, inilah sesungguhnya tujuan penebusan Kristus untuk saudara dan saya. Saudara dipulihkan di dalam persekutuan hadirat Allah. Oleh karya Roh Kudus kita diberi keberanian bersaksi Roh Kudus itu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita boleh menyebut Allah adalah Bapa kita, dan kita diberi keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita menyembah Allah, kita memuji Tuhan, kita berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, jika mungkin saat ini masa pandemi ini adalah masa perhentian bagi kita, masa kita sungguh-sungguh tidak lagi melakukan begitu banyak aktivitas yang melelahkan. Namun saudara, persoalannya apakah masa berdiam ini adalah masa yang sungguh-sungguh kita hargai, dan masa kita dilatih
Dan kita diberi kepekaan bahwa ada kebutuhan utama, ada kebutuhan penting dalam hidup saudara dan saya. Adalah kebutuhan berdiam dalam hadirat Tuhan. Saudara melakukan kewajiban kehendak Allah. Saudara didorong oleh Tuhan. Sesungguhnya lewat firman Allah ini. Untuk apa saudara? Untuk menyadari anugerah yang begitu besar. Bahwa saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saudara dipanggil untuk hidup ibadah. Bagaimana ibadah kita saudara? Apakah masa pandemi ini justru saudara dan saya adalah orang-orang yang mengabaikan hidup ibadah? Apakah sungguh saudara-saudara tetap beribadah? Sekalipun terbatas, kita tidak bisa bersama-sama di dalam gereja saat ini sementara. Saudara, dalam ibadah secara online. Apakah penyembahan kita tetap ada? Kita menjadi orang-orang yang tetap bersuka cita, bersyukur. Ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Adakah doa pribadi? Adakah mesbah keluarga yang kita boleh bangun di masa kita berdiam dalam hadirat Tuhan? Masa pandemi ini jika Tuhan izinkan, apakah ini menjadi masa berdiam kita? Bahwa kita butuh hadirat Allah. Dan kebahagiaan berada dalam hadirat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dan dibayar dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena hadirat Tuhan berbicara tentang relasi hubungan kita dengan Bapa. Dan Kristus menghendaki kita anak-anaknya punya kepekaan ini. Pekakah kita? Masa pandemi ini adalah masa kita berdiam. Masa kita menikmati hadirat Allah. Masa kita, jika di waktu-waktu yang lalu kita tidak punya kesempatan dalam penyembahan, tidak ada punya kesempatan dalam doa yang berkonsentrasi cukup lama, tidak ada kesempatan untuk bersyafaat dalam doa-doa kita. Inilah saatnya saudara, Tuhan berikan kesempatan pandemi, Tuhan berikan kesempatan berdiam ini. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup dalam hadirat Tuhan dan terus mengerjakan bagian kita, menyembah Dia, memuji Tuhan. Hidup dalam hidup ibadah dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah imamat yang rajani. Petrus katakan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan kita menjadi imamatnya yang rajani, yang dipilih di antara bangsa-bangsa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, supaya kita sungguh melayani Tuhan. Saudara yang terakhir, demikian perjalanan iman kita sebagai umat tebusannya. Tuhan satu-satunya yang memimpin perjalanan hidup saudara dan saya. Hadiratnya senantiasa bisa kita rasakan. Tangan yang kuat yang akan membimbing dan menopang kita. Untuk apa? Kita bisa mengalami perlindungannya. Kita sungguh-sungguh mengalami pemeliharaannya di masa-masa sulit ini. Ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kuasa yang ajaib yang dinyatakan di luar ekspektasi pikiran dan kemampuan kita. Tapi saudara, apakah masa berdiam ini menjadi kesempatan emas untuk kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya dan hidup dalam hadiratnya? Dan saudara yang dikasih Tuhan, ada masa kita akan diberi kesempatan kembali berjalan. Dan mari kita berjalan di dalam pimpinannya. Sehingga kita tahu bagaimana sungguh-sungguh perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang teraras turut dengan kehendak Allah. Dan kita tidak lagi hidup menentang kehendak Allah. Kita bukan menjadi orang-orang yang menggerutu, yang melawan Allah, yang memberontak kepada Allah, yang hidup menurut kehendak kemauan diri kita sendiri. Tapi kita tahu bahwa kita hidup sesuai agenda kehendak Allah yang sudah menebus kita. Saudara, sebagai penutup, apakah saudara dan saya tiap hari yang kita jalani hidup dengan mengutamakan hadirat Tuhan? Ada persekutuan dengan Dia dalam doa, dalam penyembahan kita kepadanya. Mari, jika ini masih menjadi bagian pergumulan kita, kita berdoa, Tuhan beri aku anugerah, supaya aku peka di masa berdiam ini, di masa pandemi ini. Tuhan mengendaki aku, tarik aku, seperti pemazmur katakan, biarlah condongkan hatiku untuk tinggal dalam hadirat-Mu, untuk dipimpin di dalam kebenaran firman-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ini menjadi satu dorongan dan doa kita, supaya kita mau sungguh-sungguh mengutamakan hadirat Tuhan. Jika saudara sudah hidup di dalam hadirat Tuhan, mintalah anugerah terus, supaya saudara makin mengalami kedalaman hadiratnya, untuk kita sungguh menjadi penyembah-penyembah yang setia dan melayaninya
dan kita menikmati kebahagiaan seperti Petrus. Karena apa saudara? Perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup pada kemuliaan Kristus yang akan makin nyata. Saat ini kita sudah menikmati itu di dalam hidup doa-doa dan penyembahan kita. Namun kita suatu saat akan bertatap muka dengan muka di dalam Kanaan kekal itu, di dalam surgawi. Dan kita pun akan dimuliakan. Mari latih hidup kita tinggal dalam hadiratnya, menyembah Dia. Karena ketika kita di Kanaan kekal surga, kita akan menjadi penyembah-penyembah yang sempurna, yang akan berlutut sujud di hadapan Anak Domba dan di hadapan Bapa di dalam penyembahan dan pelayanan kepadanya. Yang kedua saudara, apakah bimbingan firman Allah setiap hari menjadi petunjuk yang kita butuhkan sungguh-sungguh dan yang kita taati? Saudara, mari, jika saudara saat ini telah dengan setia membaca Alkitab 2 pasal, mungkin saudara bergumul, ada kalanya saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Terus baca, terus berdoa, Roh Kudus akan pimpin. Dan ini menjadi habit, ini menjadi disiplin rohani, ini menjadi anugerah, ini bukan menjadi kewajiban yang menekan, yang memaksa kita. Tapi ini akan menjadi kesukaan kita. Seperti pemazmur kata, kesukaanku adalah Tauratmu, adalah firmanmu, dan merenungkan itu siang dan malam. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan masa pandemi ini dengan era new normal, dan ketika nanti akan usai, itu akan menjadi perjalanan yang harus terus kita jalani. Pertanyaannya, apakah kita mau dituntun di dalam pimpinannya, di dalam kebenaran firman-Nya? Saudara, kita lihat bagaimana respon umat Israel ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan. Maka ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak penghukuman, ada begitu banyak disiplin yang diberikan untuk menyatakan kekudusan, dan mereka harus kembali kepada jalan Tuhan. Jika saat ini mungkin ini menjadi perjalanan hidup saudara dikuduskan, dipimpin, relakan hati kita untuk terbuka kepada firman-Nya dan berkata, Tuhan, saatnya Engkau memimpin hidupku. Yang terakhir saudara, sebagai pelayan firman Tuhan, dan ini juga mendorong saya secara pribadi, firman Allah di dalam penggembalaan hari ini mendorong saudara dan saya, mari melangkahlah tapak demi tapak, hari demi hari, alami hadirat Tuhan. Biarlah alami kasih dan pemeliharaan serta perlindungannya. Karena apa? Perlindungan dan pemeliharaannya bagaikan tiang awan dan tiang api, sehingga kita hidup dan menjalani bukan dengan kekhawatiran. Sekalipun ada kekhawatiran, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap mempercayai kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan siap memimpin kita, membawa dan melangkah untuk menuntun perjalanan kita sampai kepada Kanaan surgawi yang kekal. Saudara, mari berjalanlah dalam pimpinan Tuhan dan berdiamlah dalam hadirat-Nya. Pada posisi mana saudara? Jika Tuhan saat ini menggerakkan saudara untuk melakukan karya-karya dan harus terus berjalan, mari berjalanlah sesuai dengan tuntunan firman Allah. Tetapi jika Tuhan mengizinkan kita berdiam, mari nikmati hadirat Allah. Sembahlah, pujilah, hiduplah dalam persekutuan doa dan penyembahan kita bersama keluarga kita, di dalam hidup pribadi kita, dan juga bersama orang-orang percaya dalam gereja lokal dan bersama orang-orang kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Lihat kehidupan kami, dan kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Dan biarlah kami bukan menjadi umat yang memberontak dan melawan, yang menggerutu dengan kehidupan kami. Biarlah kami diberi kepekaan saat ini ketika masa pandemi itu tiba. Apakah kami menjadi orang-orang yang memang harus berjalan di dalam pimpinan-Mu, atau harus berdiam di dalam hadirat-Mu? Dua bagian ini tidak bisa dipisahkan, dan kami rindu menjalani kehidupan di dalam tuntunan firman Allah setiap hari. Dan kami juga mau hidup sungguh, melatih hidup rohani kami, melatih disiplin kehidupan spiritualitas kami untuk menikmati hadirat Allah, untuk dekat kepada Tuhan, supaya kami sungguh menjadi penyembah-Mu dan kami menikmati sukacita hadirat dan kemuliaan Tuhan. Terpuji Engkau yang sudah berfirman bagi kami. Kami mengucap syukur, dan Engkau akan terus pimpin perjalanan hidup kami sampai kepada tujuan kekal, surgawi Kanaan yang kekal. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian bersama dengan gereja sepanjang abad. Dan sekali lagi Tuhan meneguhkan hidup dan iman kita lewat kebenaran firman Allah. Dan mari kita ikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam hadiratnya kita dipelihara dalam damai sejahteranya. Dalam terang firman-Nya kita dipimpin untuk terus melangkah dalam tujuan hidup kekalan yang pasti. Untuk itu mari kita merespon firman Allah dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Ku Berdiam Dekat Bapa. Semakin
Yang pertama, kita berdoa untuk persembahan dan bersyukur pemeliharaan Tuhan sampai akhir bulan Juli ini, dan berdoa bagi pergumulan tiap keluarga, jemaat dalam kesehatan, pekerjaan, anak-anak kita yang masuk tahun ajaran baru, agar Tuhan terus campur tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu buat kami. Terima kasih untuk kesehatan peliharaanmu terhadap kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami dalam kondisi pandemi saat ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau senantiasa menguasai kehidupan keluarga kami, setiap keluarga kami di jemaatmu ini Bapa. Kami berdoa untuk tahun ajaran baru anak-anak kami yang mulai masuk pada tahun ajaran baru ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu pergumulan setiap kami, anak-anak kami, untuk proses pengajaran yang tidak bisa langsung bersekolah Tuhan. Kami tahu Tuhan kami lemah, tapi kami tahu Kau akan menguatkan setiap kami, setiap keluarga kami untuk menghadapi setiap anak-anak kami dalam memasuki tahun ajaran baru ini. Kiranya Kau menyertai kami senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan ini merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan buat Engkau Bapa. Kiranya Kau berkati mereka berlimpah-limpah seperti Kau berkati kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, kita berdoa bagi upaya pemerintah dalam menyiapkan vaksin untuk mencegah COVID-19, baik dalam uji coba, penyediaannya, dan pelaksanaannya nanti. Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pemerintahan kami yang terus senantiasa berusaha untuk mencari vaksin buat virus COVID yang masih berada di negeri kami ini Bapa. Kami tahu Tuhan, kami lemah, tapi kami yakin dan percaya Kau akan menguatkan setiap kami, terutama pemerintahan kami, untuk mencari virus yang tepat bagi virus ini, pengobatan bagi virus ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan biarkan bangsa kami ini lemah, tapi kami yakin Kau akan menguatkan, menormalkan kembali bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, kita bersyukur Tuhan yang hadir dan memberkati seluruh rangkaian ibadah kita. Untuk itu mari kita bersama-sama kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau telah memimpin semua rangkaian ibadah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih karena Engkau memberi kesempatan untuk kami belajar menyembah Engkau, memuji Engkau, menikmati persekutuan di dalam hadirat-Mu dan juga di hadapan Bapa. Biarlah kami sungguh terus rindu menjadi umat yang beribadah dan melayani Engkau dengan penyembahan pujian kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman yang menggembalakan kami. Terus pimpin perjalanan hidup kami di dalam terang firman-Mu. Dan terus bimbing kami ketika kami terus dibawa berdiam di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan semua anak-anak, mari arahkanlah hati dan terimalah segala berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, penyertaan, penghiburan, tuntunan dari setiap karya Roh Kudus akan membimbing setiap perjalanan hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Blessing song. Tuhan
sudah selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika seluruh ibadah kita telah usai dan kita terus percaya bahwa kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan di dalam ibadah kita sungguh kita alami dalam tiap keluarga. Mari simak warta kita sejenak. Di dalam warta kita yang pertama. Terus di dalam masa pandemi ini gereja masih belum memungkinkan di dalam ibadah konvensional, sehingga jemaat terus didorong untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu secara online dan persekutuan doa secara online pada jam dan waktu yang telah ditentukan atau menyesuaikannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jemaat terus didorong untuk melaksanakan program hebat Hasrat Jemaat Elion Puri, membaca Alkitab tiap hari. Di dalam saat teduh kita, mari terus bertekun di dalam 2 pasal, berdoa, dan kita sungguh mengalami pimpinan Tuhan lewat firman Allah tiap hari. Saudara, untuk menyimak pengumuman kita yang ketiga, mohon perhatian dan sekaligus mendorong jemaat untuk turut berpartisipasi di dalam mendukung renovasi gereja kita pada tahap kedua untuk perluasan gereja sebagai persiapan ibadah era new normal pada waktu yang Tuhan berikan nantinya. Anggaran data yang dibutuhkan sekitar 10 juta rupiah untuk penggeseran tangga dan pembongkaran ruangan doa supaya lebih luas di dalam tempat ibadah kita. Bersyukur tahap pertama pembangunan 2 kamar mandi sudah selesai di depan, dan bagi jemaat yang tergerak sekali lagi mendukung dana ini bisa diserahkan di rekening nomor gereja atas nama Bapak Sugiarto Santoso atau bisa langsung diserahkan di kantor gereja pada jam kerja. Atas dukungan daya dan dana dari jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, mari kita terus taati protokol kesehatan supaya kita menjaga diri kita dan orang lain dengan menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga kesehatan, hidup berolahraga dengan tertib rutin, dan Tuhan memberkati. Salam sehat. Amin.